baru guyur air gitu ya, tiba-tiba suara tangisan itu muncul lagi. Yang semakin lama, suara tangisan itu berubah jadi suara cekikikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini dan selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini aku akan bercerita tentang cerita kiriman dari seseorang. Namanya Rudy. Dia berasal dari Yogyakarta. Rudy menceritakan tentang pengalaman pribadinya yang selama 4 tahun dia menempati rumah yang bisa dikatakan rumah paling angker yang pernah dia tempati. Banyak sekali kejadian-kejadian aneh di rumah itu, bahkan istrinya sendiri pernah digerayangi sama sosok genderuwo. Sebelum masuk ke ceritanya, terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Oke, perlu diketahui sebelumnya, jadi Rudy ini asli Yogyakarta. Dia udah menikah, istrinya namanya Linda. Mereka juga udah punya 2 orang anak. Anak yang pertama namanya Rian, dan anak yang kedua namanya Rina. Jadi awalnya Rudy ini kerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di daerah Yogyakarta. Karena waktu itu tempat kerjanya deket sama rumah, jadi Rudy hampir setiap hari itu bisa pulang pergi. Nah, kurang lebih 2 tahun gabung di perusahaan itu, lahirlah anak yang kedua, namanya Rina. Ketika Rina baru umur sebulan, dan karena banyaknya cabang gitu ya di perusahaan itu, akhirnya di awal tahun 2017, Rudy dimutasi keluar kota. Waktu itu dia dipindah di Banjarnegara, Jawa Tengah, karena jarak tempuh yang cukup jauh, sehingga Rudy ini pulangnya seminggu sekali. Kurang lebih 2 bulan setelah itu, Linda protes ke suaminya. Jadi Linda ini ngerasa capek kalau harus ngurus 2 anak sendirian, apalagi yang satu masih bayi. Nah, akhirnya Rudy ini bilang, ya udahlah mah, kalau emang itu yang terbaik, nanti coba aku cari dulu info rumah kontrakan, terus kita hidup bareng di Banjarnegara. Setelah itu keesokan harinya, Rudy minta tolong sama teman-teman buat nyari info rumah kontrakan. Nah, kurang lebih selama 1 minggu, teman-temannya itu udah ada rekomendasi waktu itu 5 rumah, tapi yang 4 rumah itu jaraknya cukup jauh dari kantor. Waktu itu Rudy mikir gitu ya, wah kalau jauh-jauh dari kantor, malah aku sendiri nanti yang repot. Akhirnya Rudy ini ya udahlah, mana yang paling dekat alamatnya. Nah, akhirnya dari temannya itu dikasihlah alamat yang di situ ada rumah kontrakan yang jaraknya itu kurang lebih ya sekitar nggak ada 1 kilometer lah intinya. Nah, sekitar jam 1 siang, Rudy ini langsung lihat gitu ya, atau survei rumah itu. Jadi rumahnya itu emang sangat sederhana, yang bagian depan itu dindingnya masih bata, jadi belum diplester gitu. Kemudian bagian kanan dan belakang rumah itu ada kolam ikan. Akan tapi kolam itu belum diplester gitu ya, jadi masih kolam tanah gitu.
Nah setelah itu Rudy ini video call untuk memastikan ke istrinya, "Mah, ini rumahnya kayak gini, mau nggak?" "Ya udahlah Pak, nggak apa-apa." "Bener nggak apa-apa. Ini kamarnya ada 2, tapi kamarnya yang depan kayaknya nggak bisa ditempati deh Mah. Lantainya belum keramik soalnya." "Ya udah, nggak apa-apa, nanti bisa buat gudang aja." Nah waktu ngeliat rumah itu, nggak tahu kenapa Rudy sendiri ini kayak ngerasa nyaman banget ada di dalam rumah itu. Ya udahlah, akhirnya rumah itu diambil sama Rudy. Setelah proses pindahan udah selesai semua, baru tuh ada kejadian-kejadian yang menurut Rudy sangat aneh. Suasananya itu nggak adem seperti pas Rudy pertama kali datang ke rumah itu. Jadi ketika udah ditempati gitu ya, seakan-akan hawa di rumah itu kayak terasa panas. Padahal di setiap ruangan itu udah dikasih kipas angin sama Rudy. Di kamar ada, bahkan di ruang tengah itu ada 2 kipas. Nah anehnya lagi, Rina anaknya yang waktu itu masih usia 4 bulan gitu ya, hampir tiap malam dia selalu nangis. Dan nangisnya itu mirip kayak ngelihat sesuatu. Waktu itu Rudy sempat mikir gitu ya, wah udah capek-capek kerja, bukannya malamnya istirahat, tapi malah begadang terus. Sampai kurang lebih 1 bulan nempati rumah itu, pernah suatu ketika pas malam hari dan semuanya itu udah pada tidur pulas gitu ya, tiba-tiba Linda ini teriak, "Astagfirullahaladzim." Nah mendengar teriakan itu, Rudy terbangun. "Kenapa Mah? Ada apa?" "Itu barusan kayak ada yang ngelus-ngelus kaki." Giliran tak lihat ke bawah gitu, ternyata jadi Linda ini ngeliat ada sosok genderuwo, matanya merah dan ada taringnya. Sosok itu langsung pergi seakan-akan sosok itu nembus tembok. Setelah kejadian itu, pagi harinya anak dan istrinya Rudy pulang ke rumah orang tuanya, yaitu ke Yogyakarta. Dan Rudy pun sendirian di rumah itu. Seperti hari-hari biasanya, setelah pulang dari kantor gitu ya, kurang lebih sekitar jam 9 malam, waktu itu Rudy baru rebahan sambil mainan HP. Tiba-tiba Rudy ini dengar suara mirip tangisan anak kecil. Yang suara itu terdengar dari arah belakang rumah. Waktu itu Rudy sempat mikir gitu ya, kalau wah mungkin ini anak tetangga yang lagi nangis. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, perasaan tetangga nggak ada yang punya anak kecil deh. Toh suara itu berasal dari belakang rumah, yang di situ cuma ada kolam ikan dan tanah kosong. Nah, lama-lama Rudy sendiri ini merinding. Dan kurang lebih 10 menit suara itu tiba-tiba udah nggak ada. Nah, karena udah dirasa aman, setelah itu Rudy ambil handuk dan masuk ke kamar mandi, karena memang belum mandi waktu itu. Waktu baru guyur air gitu ya, tiba-tiba suara tangisan itu muncul lagi. Yang semakin lama, suara tangisan itu berubah jadi suara cekikikan. Nah, mendengar yang seperti itu, Rudy pun langsung cepet-cepet tuh mandinya. Dan waktu keluar dari kamar mandi, pas buka pintu gitu ya, tiba-tiba suara itu udah nggak terdengar lagi. Wah, kalau kayak gini, mana mungkin aku bisa tidur gitu kan, pikir Rudy waktu itu. Akhirnya malam itu Rudy balik ke kantor, karena di kantor itu kan ada security. Jadi menurut Rudy berasa ada yang nemenin. Nah, kurang lebih 3 hari tidur di kantor, Rudy sendiri juga kurang enak gitu ya. Masa ada rumah kok tidurnya di kantor terus. Akhirnya di malam yang keempat, Rudy ini memberanikan diri untuk tidur di rumah itu. Waktu itu udah nggak ada lagi suara tangis maupun cekikikan. Tapi Rudy malah ngedenger kayak suara langkah kaki. Dan suara itu seperti ada di ruang tengah. Karena rasa penasaran gitu ya dengan suara itu. Dan setelah Rudy ini ngelihat di ruang tengah, ternyata di situ nggak ada siapa-siapa. Habis itu Rudy mikir gitu ya, coba rumah ini dibuat baca Al-Quran, mungkin bisa menetralisir suasana rumah. Dan betul, setelah Rudy baca Al-Quran, nggak ada lagi suara-suara aneh di rumah itu. Keesokan harinya sekitar jam 10 pagi, Rudy telepon istrinya dan ngasih kabar
kalau rumahnya udah aman dan nggak ada lagi kejadian-kejadian aneh. Setelah anak dan istrinya udah balik ke rumah, selang 1 minggu, muncul lagi kejadian-kejadian aneh di rumah itu. Pernah suatu ketika, waktu itu jam 8 malam, pas Linda ini baru setrika, jadi Linda baru balik-balikin baju gitu ya. Setrikaannya itu kan diletakin di sebelah kanan depan. Nah, giliran setrikanya itu mau dipakai lagi gitu ya. Tiba-tiba dilihat ke depan itu, loh, setrikanya mana gitu. Perasaan tadi di depan sini gitu. Nah, setelah nengok gitu ke belakang, ternyata setrikaannya itu pindah ke belakangnya Linda. Setelah kejadian malam itu, sering sekali muncul keanehan-keanehan di rumah itu. Entah itu pisau, gunting, bahkan cobek juga sering pindah tempat. Dan pindahnya itu nggak tanggung-tanggung. Jadi pernah waktu itu sekitar jam 7 pagi, dan Linda itu mau buat sambal gitu ya. Padahal cobek itu udah diambil dari tempatnya dan diletakin di lantai dapur. Pas ditinggal ngambil bumbu dan giliran mau balik lagi gitu ya ke tempat cobek itu, tiba-tiba cobek itu udah nggak ada. Waktu itu Linda bingung gitu ya. Perasaan cobek barusan tak taruh sini loh, kok udah nggak ada ya? Setelah itu dicari ke sana ke sini dan akhirnya pagi itu Linda nggak jadi bikin sambal. Masih di hari yang sama, waktu itu sore hari sebelum maghrib, tiba-tiba Linda ini kayak denger ada suara orang ngobrol di belakang rumah. Nah, setelah dicek gitu ya, dan waktu Linda buka pintu belakang, aduh, ternyata di belakang rumah nggak ada orang sama sekali. Karena saking takutnya, waktu itu Linda mau nutup pintu lagi gitu ya, karena buru-buru, loh, pintunya kok nggak bisa ditutup gitu. Jadi kayak ada benda yang mengganjal di pintu itu. Nah, pas dilihat ke bawah, ternyata ada cobek yang posisinya tepat di tengah-tengah pintu itu. Waktu itu Rudy sendiri sebenarnya sadar gitu ya, kalau akhir-akhir itu Rudy udah jarang baca Al-Quran. Bahkan mau sholat aja rasanya males banget. Gak tahu kenapa setelah benda-benda sering pindah tempat kayak gitu, mulailah muncul ular di dalam rumah. Bahkan sehari pernah 3 kali ular masuk rumah. Padahal udah dicek gitu ya ke semua dinding dan rumahnya itu emang rapat. Gak ada lubang-lubang yang memungkinkan ular bisa masuk. Nah, sekitar 1 bulan sejak kemunculan ular-ular itu, pernah waktu itu malam Jumat Kliwon, jadi pas semuanya udah tidur, kurang lebih jam 1 dini hari, Linda ini mimpi. Dan di dalam mimpinya itu, seakan-akan Linda, Rudy, dan anak-anaknya berada di sebuah rumah tua, akan tetapi rumah itu terbuat dari besi. Banyak sekali rumput-rumput yang menjalar di sekeliling rumah itu, dan pintunya itu terbuat dari baja yang dikunci dengan rantai besar. Nah, di mimpi itu, mereka sangat ketakutan. Mereka berusaha keluar dari rumah, tapi mau gimana lagi? Emang gak ada celah untuk mereka keluar dari situ. Kemudian ketika Linda bangun, dia langsung bangunin Rudy itu dan menceritakan tentang mimpinya itu. Waktu itu Rudy cuma bilang sambil nepuk-nepuk pundak istrinya gitu, udah lama, gak usah dipikir, toh itu cuma mimpi. Dah, kita tidurnya pindah di ruang tengah aja mah. Setelah itu Rudy gendong gitu ya, satu persatu anaknya yang waktu itu semuanya masih tidur pulas. Ketika semuanya udah tidur di ruang tengah dan kurang lebih sekitar jam 2 dini hari, gak tahu kenapa tiba-tiba Rudy, Linda, dan kedua anaknya itu terbangun. Waktu itu mereka merasakan hawa yang sangat panas, sampai-sampai semua baju yang mereka pakai basah dengan keringatnya sendiri. Padahal waktu itu Rudy ngelihat kipas yang ada di ruang tengah itu masih nyala. Tapi yang jadi aneh, di situ kayak ada cahaya yang masuk ke dalam rumah. Jadi sinarnya itu berwarna kuning kemerah-merahan. Pokoknya waktu itu suasana rumah itu kayak terang banget gitu. Nah, karena cahaya itu berasal dari depan rumah, seketika itu Rudy langsung ngecek dan ngelihat dari jendela depan. Kurang lebih jarak 3 meter dari pintu rumah, ternyata ada sosok Banaspati.
Nah, selain hawa panas, suasana di dalam rumah waktu itu sangat mencekam. Ditambah lagi, anak-anaknya itu pada nangis semua. Setelah itu mereka baca doa sebisa-bisanya gitu kan. Dan selang beberapa saat, tiba-tiba sosok itu udah nggak ada. Nggak cuma itu aja, kurang lebih 5 menit setelah itu, Rian, yaitu anak yang pertama gitu ya, tiba-tiba ngeliat ada 2 sosok kakek tua yang posisinya berada di ruang belakang. Tapi yang lainnya nggak ngeliat sama sosok itu. Jadi waktu itu Rian cuma bilang dan tangannya itu sambil nunjuk-nunjuk gitu. Mbah, di situ ada mbah. Terus sama Rudi ditanya tuh anaknya, Rian, di mana ada mbah? Tuh di situ ada 2 mbah, warnanya hitam. Dah, coba Rian bilang, sana pergi mbah, jangan ganggu Rian. Nah, setelah Rian bilang kayak gitu, udah, mbah-mbah itu pergi. Setelah kejadian itu, keesokan harinya istri dan anak-anaknya Rudi ini pulang ke Jogja lagi, dan Rudi pun sendirian di rumah itu. Nah, pernah suatu ketika waktu Rudi ini pergi ke warung yang ada di dekat situ untuk beli mie instan, telur sama minyak goreng. Karena di situ banyak orang gitu ya. Ada salah satu ibu-ibu yang nanya, istri nggak masak ya mas? Istri baru mudik bu, jadi nggak ada yang masakin. Nah, setelah itu banyak orang yang menanyakan tentang rumah yang Rudi tempati itu. Gimana mas tinggal di rumah itu? Ada penampakan nggak mas? Anak-anaknya pada rewel nggak mas? Dari situlah Rudi mendengar semua tentang rumah itu. Dan ada yang bilang kalau tanah yang di rumah itu adalah tanah wingit. Waktu itu ada juga yang menyarankan untuk panggil orang pintar sebelum menempati rumah itu. Nah, pas Rudi ini baru jalan pulang gitu ya dari warung, Rudi keinget tuh tentang ciri-ciri tanah wingit. Oh iya, kemarin aku lihat buah nangka yang ada di belakang rumah, dalamnya itu merah. Dan kalau di Jawa itu namanya bajang. Terus ada buah jambu kristal, bentuknya itu mulus. Tapi pas dimakan itu rasanya nggak enak. Jadi di sekitaran rumah itu banyak sekali tanaman buah yang ketika berbuah semuanya itu dibiarkan sama pemiliknya alias nggak dipanen. Karena emang rasanya nggak enak. Nah dari situ Rudi menyimpulkan, oh betul, ini tanah wingit. Singkat cerita 2 hari setelah itu ada salah satu tetangga yang dia itu inisiatif datengin orang pintar. Mungkin ngerasa kasihan gitu ya, ngelihat ini ada orang ngontrak kok, tapi sering dapat gangguan gitu di rumah itu. Waktu itu kurang lebih sekitar jam 8 malam, ketika orang itu baru ritual yang tujuannya untuk mengusir makhluk-makhluk tak kasat mata. Awalnya Rudi ini mikir, apaan sih? Tapi yang paling unik, orang itu minta garam dapur. Itu loh, garam dapur yang kasar itu, tahu ya, kalau di Jawa itu namanya garam krosok. Nah, setelah itu semua sudut ruangan ditaburi garam itu. Dan kurang lebih setengah jam, orang itu bilang, dah, insya Allah dah aman mas. Sehari 2 hari, benar, nggak ada hal-hal aneh lagi setelah itu. Tapi itu cuma bertahan 3 hari. Setelah itu ya datang lagi suara-suara aneh. Entah itu suara cekikikan dari belakang rumah, suara anak kecil nangis. Jadi nangisnya itu kayak sedih gitu, kayak Kejadian-kejadian aneh di rumah itu membuat Rudi sedikit kecewa gitu ya. Kenapa dulu ambil rumah itu? Tapi ya mau gimana lagi, toh udah dibayar selama 1 tahun. Pernah suatu ketika Rudi ini kenal seseorang, rumahnya agak jauh dari situ, namanya Anton. Anton ini punya kelebihan bisa melihat makhluk-makhluk yang nggak kasat mata. Nah kebetulan nih, mungkin dia bisa menetralisir keadaan, pikir Rudi waktu itu. Dan ketika Anton disuruh main ke rumah, nggak tahu kenapa Anton ini awalnya nggak mau masuk ke rumah. Jadi kurang lebih jam 7 malam, Anton itu telepon ke Rudi. Dia bilang, mas aku udah di depan rumah. Oh iya mas, bentar. Nah setelah Rudi ini keluar rumah, dan ternyata Anton ini
masih berdiri di pinggir jalan yang jarak dari rumah itu kurang lebih 15 meter. Nah, ketika udah disamperin, Anton ini bilang kalau dia ngelihat ada sosok genderuwo yang wujudnya itu gede banget. Bahkan saking gedenya, kaki si genderuwo itu tingginya seatap rumah. Sosok itu berada di kamar depan yang waktu itu sama Rudi dijadikan gudang. Awalnya Anton gak mau masuk rumah gitu ya, tapi setelah dapat paksaan dari Rudi, gak enak kan masa bertamu ngobrolnya di pinggir jalan. Setelah itu mereka masuk rumah dan ngobrol di ruang tengah. Malam itu Anton menjelaskan tentang ada apa aja sosok di rumah itu. Karena dia yang bisa ngelihat gitu kan. Jadi Anton ini bilang, di sini ada sosok kuntilanak. Kemudian di belakang ada sosok kakek-kakek. Di dapur juga ada. Pokoknya banyak banget lah intinya di rumah itu. Setelah itu Rudi minta sama Anton untuk ngusir makhluk-makhluk yang ada di rumah itu. Tapi waktu itu Anton cuma bilang, udahlah lama-lama nanti hilang sendiri mas. Kalau rumah ini dibuat sholat sama baca Al-Quran. Oh gitu ya mas. Tapi kalau aku mau niat sholat gitu sama ngaji, tiba-tiba rasanya kok kayak males gitu ya mas. Dah gak apa-apa, dipaksa aja pelan-pelan mas, sabar. Habis itu Anton pamit pulang. Nah setelah itu kurang lebih jam 11 malam, waktu itu Rudi mau tidur gitu ya. Tiba-tiba dia dengar banyak sekali suara-suara aneh. Entah itu suara cekikikan Mbak Kun, anak nangis, suara langkah kaki. Tapi bukannya Rudi ini ngikutin saran dari Anton, tapi waktu itu Rudi malah inget, wah aku masih punya sisa garam dapur nih. Ya lumayan lah untuk meredam 3 hari. Kemudian Rudi ini ngambil garam itu dan ditabur ke semua sudut ruangan yang ada di rumah itu. Jadi Rudi itu kayak kamuflase gitu ya. Dia pura-pura berani sampai dengan terpaksa Rudi menggunakan jurus silat yang malam itu juga dia pelajari secara otodidak. Jadi buang garamnya itu sambil wush, Allahu Akbar, wush, Allahu Akbar, wush, kayak orang silat gitulah intinya. Nah kurang lebih setengah jam melaksanakan aksi itu dan dirasa suara-suara itu udah gak ada. Akhirnya malam itu Rudi bisa tidur nyenyak tanpa ada gangguan suara-suara aneh lagi. Keesokan harinya Rudi ini telepon ke Linda. Selain itu gak enak kan kalau udah 2 minggu anak dan istrinya tinggal di rumah mertua. Mah, rumah udah aman. Emang diapain rumahnya? Aku kasih ajian lampah lumpuh. Apa itu? Aku yang lampah, kamu yang lumpuh. Wis, pokoknya aman lah. Alah, apaan sih? Kasihan anak-anak tuh. Dah, bismillah aja. Jemput apa pakai travel mah? Jemput lah. Ya udah, siap-siap. Nanti malam aku sampai situ. Singkat cerita, setelah mereka menempati rumah itu kurang lebih 4 bulan, gak tahu kenapa waktu itu Rudi baru lembur. Jadi pekerjaan kantor itu dibawa pulang. Nah kurang lebih sekitar jam 12 malam, karena semuanya itu tidur di ruang tengah gitu kan. Nah pas Rudi mau tidur, dia tuh ngeliat kayak ada kerlap-kerlip itu, dan itu berada di atas sekat ruangan yang terbuat dari menjalin. Jadi layoutnya rumah itu dari pintu depan gitu ya, ruang tengah sama ruang tamu itu jadi satu, akan tetapi sama Rudi ini dikasih sekat yang terbuat dari menjalin. Nah karena penasaran, Rudi nyalain lampu yang ada di ruang tengah itu. Dan aduh, ternyata di atas sekat ruangan itu ada ular weling. Ularnya gede banget, ada kalau sejempol kaki. Wah, ular ini bahaya banget nih. Karena di bawahnya itu ada anak dan istrinya yang baru tidur. Kemudian Rudi ini pelan-pelan bangunin istrinya. Mah, bangun mah. Apaan sih Pah? Aku mau ngomong, tapi Mama jangan kaget ya. Jangan melakukan gerakan tiba-tiba. Ya Pah, ada apa? Ada ular di atas sekat. Setelah itu ditarik tangan istrinya pelan-pelan untuk berdiri. Habis itu Rudi nyari sapu dan jalan pelan-pelan. Dia itu nyari celah untuk memukul ular itu. Nah ketika udah pas gitu kan, Allahu Akbar,
Jadi habis dipukul, ular itu kayak terbang, dan untungnya jatuhnya itu deket sama pintu depan. Jadi nggak jatuhin anak-anak yang baru tidur. Kemudian dipukul lagi bertubi-tubi sampai badannya terpotong jadi 2 bagian. Dan ular itu dibuang di seberang jalan. Jadi ular weling itu adalah ular terakhir yang ada di rumah itu. Singkat cerita, mulai dari situ pelan-pelan mereka ini memperbaiki ibadah. Bahkan Linda sama Rudy juga sering melakukan sholat malam. Dan pernah juga waktu Rudy ini browsing-browsing gitu kan, dia nemu tuh cara meruqyah rumah. Habis itu malam-malam Rudy baca surat Al-Baqarah di belakang pintu. Ya walaupun masih ada suara-suara aneh, tapi nggak sesering pas awal-awal menempati rumah itu. Nah, ketika hampir setahun menempati rumah itu, nggak tahu kenapa, waktu mereka punya rencana untuk pindah rumah gitu ya, tiba-tiba ada aja masalah yang membuat mereka itu nggak jadi pindah dari rumah itu. Entah masalah uang yang tiba-tiba kepakai buat keperluan lain, karena biaya pindahan juga nggak sedikit kan. Sampai akhirnya di tahun yang ketiga, Rina anaknya yang paling kecil itu tiba-tiba punya teman makhluk yang gak kasat mata. Jadi setiap jam 6 sore Rina itu mainan, seakan-akan kayak ada yang nemenin. Dia ngomong-ngomong sendiri, senyum-senyum sendiri. Dan ketika ditanya sama Rudy, "Dek, kamu tuh lihat apa sih, Dek?" Jadi sambil nunjuk-nunjuk gitu, "Itu Pak, di depan rumah ada temennya adek, namanya Ima, rambutnya dikepang 2, wajahnya cantik, tapi kadang wajahnya juga berubah jelek. Tapi hal itu cuma terjadi selama 1 bulan. Habis itu nggak ada lagi temen yang namanya Ima itu." Terus ada hal aneh lagi. Jadi Rian pas udah masuk TK, biasa kan kalau TK itu yang aktif malah perkumpulan mama-mama wali muridnya. Nah, pernah tuh mereka pada main ke rumah siang-siang, dan hampir semua orang yang main ke situ katanya ngelihat, entah itu bayangan lah, ngelihat itulah. Tapi anehnya Rudy sekeluarga itu nggak ngelihat apa yang mereka lihat. Nah, ketika mereka udah pada pulang ke rumahnya masing-masing, tiba-tiba anak-anaknya itu pada demam semua. Aneh kan? Nah, setelah banyak kejadian-kejadian aneh, pas berjalan di tahun yang keempat menempati rumah itu, pernah suatu ketika, jadi pas lagi tidur, Linda ini mimpi. Yang di situ mirip sama mimpi yang awal-awal dulu menempati rumah itu. Jadi bedanya, kalau yang dulu itu mereka seakan-akan berada di dalam rumah yang terbuat dari besi, dan pintunya itu dikunci dengan rantai gitu ya. Nah, kalau di mimpi yang kedua itu seakan-akan Linda diperlihatkan pintu yang terbuat dari baja itu sudah terbuka lebar. Bahkan rantai-rantainya juga udah nggak ada. Nah, keesokan harinya Linda menceritakan mimpi itu ke suaminya. Dan entah firasat atau bukan, yang jelas waktu itu kebetulan Rudy udah ada uang. Akhirnya mereka buru-buru cari rumah lain buat pindah. Dan itu nggak direncanakan sebelumnya, karena di tahun keempat itu waktunya masih panjang. Tapi ya udahlah, akhirnya Rudy ini cari tempat lain, kemudian dapat, terus pindahan. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku ceritain. Bukan maksud untuk menyudutkan dari satu sisi, akan tapi pengalaman ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Ketika ada teman-teman yang punya kasus serupa tentang gangguan-gangguan yang seperti itu, kita sebagai manusia yang lebih tinggi derajatnya, udah gak usah takut. Kita hanya butuh untuk memperbaiki ibadah kita sendiri. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin cerita ini dari awal sampai akhir. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.